Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinaya Azhara Kinanti dari kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang historiografi sejarah. Historiografi secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata, yaitu histori yang berarti sejarah dan grafi memiliki arti deskripsi atau penulisan. Kata historia sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, kata historia dipakai untuk pemaparan mengenai tindakan-tindakan manusia yang bersifat kronologis terjadi di masa lampau. Helius Samsudin dalam karyanya yaitu Metodologi Sejarah mengungkapkan bahwa historiografi adalah seperangkat pernyataan-pernyataan tentang masa lampau. Akan tetapi historiografi juga dapat memiliki arti lain yaitu sebagai sejarah perkembangan penulisan sejarah. Penulisan sejarah adalah puncak segala sesuatu, sebab apa yang dituliskan itulah sejarah sebagai histori. Sejarah sebagaimana dikisahkan yang mencoba mengangkat dan memahami histori reality sejarah sebagaimana terjadinya, dan hasil inilah yang disebut historiografi. Badriyati menyatakan bahwa historiografi sebagai penulisan sejarah yang didahului oleh penelitian terhadap peristiwa-peristiwa di masa lampau. Penelitian dan penulisan sejarah itu berkaitan pula dengan latar belakang teoritis, latar belakang wawasan, latar belakang metodologis penulisan sejarah, latar belakang sejarawan atau penulis sumber sejarah, aliran penulisan sejarah, dan lain sebagainya. Penulisan sejarah mengalami perkembangan yang berbeda dan dipengaruhi oleh zaman, lingkungan, kebudayaan, dan tempat di mana historiografi dihasilkan. Pada masa lampau, seorang sejarawan mempunyai peran untuk menafsirkan tradisi bangsanya. Jadi di sini peran sejarawan sebagai informan untuk menyampaikan informasi seputar peristiwa sejarah di masa lampau, yang mana semua peristiwa yang dia tulis adalah karya sejarah yang memuat ciri khas zamannya. Penulisan sejarah itulah yang pada akhirnya memberikan informasi kepada kita yang dikenal sebagai historiografi. Dalam perkembangan penulisan sejarah di Indonesia dimulai dengan adanya penulisan sejarah dalam bentuk naskah. Terdapat beberapa sebutan untuk naskah-naskah antara lain abad, hikayat, kronik, dan tambo. Bentuk penulisan sejarah pada naskah-naskah tersebut masuk ke dalam kategori historiografi tradisional. Adapun perkembangan penulisan sejarah di Indonesia yang mengarah bentuk historiografi modern adalah penulisan sejarah yang ditulis oleh orang Belanda. Penulisan sejarah tersebut dilakukan dengan pendekatan Nederland sentris, yaitu penulisan yang dilihat dari sudut pandang Belanda. Penyusunan buku sejarah Indonesia sudah dilakukan pada tahun 1938 di Padang oleh dua penulis yang tidak terkenal. Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah. Terdapat 4 metode dalam penelitian sejarah. Metode-metode yang digunakan tersebut diantaranya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heuristik. Heuristik merupakan tahapan pengumpulan sumber-sumber, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder yang akan menunjang dalam pengerjaan penelitian ini. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa sumber. Adapun penulis yang dijadikan sumber primer yaitu buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto terbitan Granesia. Selain sumber primer di atas, adapun sumber sekunder yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini diantaranya yang pertama buku Balai Agung di Kota Bandung karya Haryoto Kunto merupakan terbitan asli dan cetakan pertama yang dibuat pada tahun 1996 membahas bangunan di Kota Bandung terutama Gedung Sate dan Gedung Pakuan. Yang kedua, buku Nasib Bangunan Bersejarah di Kota Bandung karya Haryoto Kunto merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit PT Granesia Bandung. Tetap sama dengan karya Haryoto Kunto lainnya, buku ini membicarakan tentang Kota Bandung, hanya saja di dalam buku ini lebih membahas bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Bandung. Yang ketiga, Semerbak Bunga di Kota Bandung Raya merupakan karya Haryoto Kunto yang diterbitkan di Bandung oleh PT Granesia pada tahun 1986. Buku ini merupakan buku yang mengetengahkan segala aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang keempat, Tempo Dulu Cepat Berlalu terbit pada tahun 1995 karya Haryoto Kunto. Buku ini bertemakan pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya yang ada di Kota Bandung, khususnya bangunan bersejarahnya. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa
Bandung merupakan kota di Indonesia yang paling banyak menyimpan bangunan karya arsitektur Bung Karno dan Profesor Wolf dan masih banyak lain sebagainya. Yang kedua, tahapan kritik merupakan evaluasi terhadap sumber yang di dalamnya mencakup kritik eksternal dan kritik internal terhadap sumber yang akan digunakan. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber atau otentitas yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber atau kredibilitas yang ditelusuri melalui kritik intern. Kritik intern. Contohnya yang pertama, buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto yang dijadikan sumber primer ini merupakan cetakan asli dari cetakan kedua yang diterbitkan pada tahun 1984. Kertas yang digunakannya pun merupakan kertas lama yang ada pada tahun tersebut sehingga terlihat dari tampilannya yang lebih kuning berbeda jauh dengan buku-buku yang ada di cetakan masa sekarang. Namun penulisan hanya bisa mengopi sumber tersebut. Yang kedua, buku Balai Agung di Kota Bandung karya Haryoto Kunto merupakan terbitan asli cetakan pertama yang dibuat pada tahun 1996. Dilihat pula dari kertas yang digunakan merupakan kertas lama dan memiliki warna kekuning-kuningan. Dilihat dari keadaan buku tersebut yang masih terlihat utuh. Yang ketiga, buku Nasib Bandung Bersejarah di Kota Bandung karya Haryoto Kunto merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit Gramesia Bandung. Buku ini merupakan cetakan pertama dengan keadaan yang utuh dan masih banyak lain sebagainya. Kritik intern. Kritik intern contohnya buku Wajah Bandung Tempo Dulu merupakan sumber primer yang menjadikan objek penelitian sehingga dalam sudut kritik internal ini merupakan sumber yang valid karena merupakan sumber yang kredibel. Yang kedua, buku Balai Agung di Kota Bandung karya Haryoto Kunto dilihat dari sifat sumber. Buku ini merupakan sumber resmi karena diterbitkan oleh penerbit yang terpercaya. Dilihat dari pengarang sumber, Haryoto Kunto merupakan orang yang ahli dalam ilmu planologi atau istilah lainnya ilmu pembangunan tata kota karena beliau merupakan lulusan ITB jurusan ilmu planologi. Yang ketiga, buku Nasib Bandung Bersejarah di Kota Bandung karya Haryoto Kunto merupakan karya yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh penerbit Gramesia Bandung. Buku ini merupakan sumber yang kredibel. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga, tahapan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan. Berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya dalam pandang Kunto Wijoyo sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Terdapat dua hal yang penting dalam tahapan interpretasi. Pertama, analisis, yaitu penguraian terhadap fakta yang didapatkan. Analisis sejarah bertujuan untuk melakukan penafsiran atau fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusun menjadi interpretasi. Kedua adalah sintesis, yaitu proses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologis peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah. Wajah Bandung Tempo Dulu merupakan karya yang Haryoto Kunto tulis mengenai sejarah Kota Bandung, menafsirkan secara singkat kedatangan orang asing di Kota Bandung hingga Kota Bandung menjadi kota modern. Karena buku ini berawal dari kumpulan tulisan Haryoto Kunto pada harian Pikiran Rakyat, sehingga di dalam buku ini terdapat banyak pembahasan mengenai sejarah Kota Bandung yang dituliskan dengan rinci menggunakan bahasa yang ringan sehingga memudahkan dalam mengingatnya. Buku ini menjelaskan sebagaimana Kota Bandung memiliki julukan Parijis van Java yang pernah memikat hati masyarakat Hindia Belanda. Kita juga diajak mengenal orang pertama yang singgah di Kota Bandung, yaitu Julian de Silva. Cukup banyak hal yang beliau tulis untuk meningkatkan pengetahuan Kota Bandung. Dalam memaparkan peristiwa, beliau menggunakan pendekatan planologi. Beliau lebih memfokuskan pembahasan sejarah yang memiliki kaitan dengan bangunan-bangunan bersejarah, taman-taman yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, seperti pada bab 9 dikisahkan mengenai Peter Park,
merupakan taman yang didedikasikan untuk Peter Sisyphos yang memiliki peran terhadap pengelolaan wilayah Kota Bandung bab tidak saling berkesinambungan karena seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa ini merupakan kumpulan artikel yang sebelumnya telah beliau tulis yang kemudian dibukukan bertepatan dengan peringatan Kota Bandung bulan April 1984. Buku Satu hal yang kebetulan bahwa memang karya-karya Haryoto Kunto banyak yang diterbitkan pada hari jadi Kota Bandung. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sejarawan yang menuliskan sejarah Kota Bandung pada masa itu. Haryoto Kunto lah yang memang dapat menjelaskan sejarah kota dengan berbagai aspek. Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan menghubungkannya dengan pendapat Leopold von Reck, yaitu mengkaji sejarah adalah mewujudkan peristiwa yang dikaji berdasarkan fakta aslinya. Maksudnya adalah sejarah yang ditulis itu harus sebagaimana peristiwa itu terjadi dan karena itu harus berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dalam hal ini, setelah dilakukannya pengkajian secara historiografi terhadap buku Haryoto Kunto yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, bahwa sumber-sumber yang Haryoto Kunto gunakan dalam menuliskan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang beliau dapatkan langsung dari keadaan sebenarnya yang pernah terjadi di Kota Bandung. Yang keempat yang terakhir adalah tahapan historiografi. Penulisan tahap ini fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada khalayak dan dalam mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang serta metode objek kajian terhadap perumusan yang diajukan. Adapun sistematika penulisan karya inilah mencakup beberapa bab yang akan membahas poin-poin terkait judul yang penulis angkat. Berikut ini sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 berisi pendahuluan yang mencakup poin-poin diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penulisan. Bab kedua berisi riwayat hidup Haryoto Kunto, pendidikan hingga karya-karya yang pernah ditulisnya, sehingga itu dibahas pula latar belakang ditulisnya buku Wajah Bandung Tempo Dulu karya Haryoto Kunto. Dan yang bab ketiga, metode historiografi Haryoto Kunto dalam buku Wajah Bandung Tempo Dulu yang di dalamnya berisi penjelasan mengenai judul dan masalah, tema pokok, sumber, sistematika penulisan, teori dan metodologi serta relevansi karya. Bab yang terakhir yaitu bab 4 merupakan bab yang berisi simpulan berdasarkan poin-poin yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.